Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar spesies dan konsep keanekaragaman makhluk hidup. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Angela Sylvia dengan NIM 2123101, Anissa Rahim dengan NIM 2123147, Dea Laurenta BR Sembiring dengan NIM 2123107, Rani Mahartika dengan NIM 2123125. Materi pertama yaitu konsep dasar spesies. Spesies dalam bahasa Latin berarti jenis. Spesies merupakan unit dasar untuk memahami biodiversitas. Menurut Waluyo, spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Konsep dasar spesies dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu konsep spesies biologis. Konsep spesies biologis merupakan suatu spesies sebagai populasi yang anggotanya memiliki kemampuan untuk saling mengawini satu sama lain di alam dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil jika kawin dengan spesies lain. Kedua, spesies pengenalan. Spesies pengenalan yaitu suatu kumpulan sikap dan ciri unik yang memaksimalkan keberhasilan perkawinan ciri molekuler, morfologis, perilaku yang memungkinkan hidup untuk mengenali pasangan kawinnya. Ketiga, konsep spesies kohesi. Konsep ini juga mengakui bahwa perkawinan silang di antara beberapa spesies menghasilkan keturunan hibrida yang fertil, dan terkadang hibrida itu berhasil kawin dengan salah satu spesies induknya. Keempat, konsep spesies ekologis. Konsep spesies ekologis didefinisikan oleh peranan unik yang dimainkannya atau posisi dan fungsi spesifiknya dalam lingkungan. Kelima, konsep spesies evolusioner. Konsep spesies evolusioner ini merupakan suatu spesies sebagai suatu urutan populasi tertua dan keturunannya yang berkembang secara bebas dari kelompok lain. B. Konsep keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dengan adanya variasi dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu tempat. Keanekaragaman tersebut antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan ragam individu pada suatu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen juga bisa diartikan sebagai variasi pada spesies yang sama. Contoh dari keanekaragaman gen dapat terlihat dari warna kulit dari manusia. Variasi tersebut dipengaruhi oleh gen yang membawa sifat genetik, komponen dalam gen yang akan membawa sifat yang bisa diamati dari luar, dan sifat yang bisa dilihat dari luar. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis yaitu perbedaan yang terjadi antara jenis pada satu marga. Perbedaan tersebut lebih mudah diamati dibandingkan dengan keanekaragaman gen. Contohnya yaitu singa, harimau, dan macan yang masih satu genus yaitu Panthera namun memiliki bentuk fisik yang berbeda. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem diartikan sebagai perbedaan komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada tempat tersebut. Contoh keanekaragaman ini bisa dilihat pada ekosistem hutan dengan ekosistem gurun memiliki komponen biotik dan abiotik yang tak sama. Yang keempat yaitu keanekaragaman flora. Hutan di Indonesia masuk dalam jenis hutan hujan tropis. Karakteristik hutan ini yaitu memiliki vegetasi yang lebat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman floranya. Yang kelima yaitu keanekaragaman fauna. Sama halnya dengan flora, fauna yang ada di Indonesia juga tidak menyebar secara rata. Persebaran tersebut dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Kedua garis tersebut yang membagi fauna menjadi 3 wilayah, yaitu Oriental, Australian, dan Peralihan. Dan yang selanjutnya yaitu
C. Spesies dan penyebaran spesies serta faktor yang mempengaruhi. Spesies atau jenis adalah suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk pada satu atau beberapa kelompok individu atau populasi yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain. Faktor penyebaran spesies flora dan fauna ada beberapa. Yang pertama yaitu faktor klimatis atau iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna. Juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Yang kedua yaitu faktor edafik. Tanah juga mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna. Kenapa? Hal ini disebabkan karena banyaknya unsur-unsur kimiawi yang terkandung di dalam tanah untuk membantu tumbuh kembangnya flora. Unsur-unsur kimiawi tersebut akan membantu kesuburan tanah tersebut jika memiliki dosis yang baik. Selain itu, unsur kimiawi sirkulasi dalam tanah juga harus terjaga baik agar tanaman tersebut dapat melakukan respirasi yang baik. Yang ketiga yaitu topografi squat. Apa yang dimaksud dengan topografi? Topografi adalah keadaan geografis dari muka bumi itu sendiri. Salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah lokasi, yaitu tinggi rendahnya suatu tempat. Contohnya, dari kasus yang sudah pernah ada, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah pula suhunya. Dan yang terakhir yaitu faktor biotik atau biologis kuat. Apa yang dimaksud dengan faktor biotik? Faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup itu sendiri, yaitu seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup di suatu tempat. Yang pertama, iklim. Iklim adalah faktor yang sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati seperti temperatur udara, suhu, dan lainnya. 2. Relief tanah adalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang dihitung dari permukaan air laut. 3. Faktor tanah adalah jenis tanah di suatu tempat sangat mempengaruhi tumbuh dan hewan yang terdapat di sana. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati ada dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Walaupun dua organisme berasal dari induk yang sama, faktor lingkungan memiliki pengaruh untuk membentuk organisme. Salah satu contohnya adalah bunga kertas atau bougainville. Bunga kertas merah diambil steknya kemudian diletakkan di dua pot yang berbeda. Satu pot diberi humus sehingga media tanaman bersifat asam, sementara pot lain diberi kapur sehingga media tanamannya bersifat basa. Walaupun kedua stek diambil dari induk yang sama, stek yang tumbuh di pot asam akan menemukan bunga yang berwarna oranye. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.